Selamat pagi dan salam. Shalom. Menerima kuasa untuk menjadi saksi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, perjalanan sejarah selalu menyelesaikan setiap hal-hal secara utuh bagi hidup umat manusia. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus semenjak peristiwa Advent atau menantikan kelahiran Tuhan Yesus hingga kenaikan adalah sebuah perjalanan yang utuh hingga Pentakosta. Apa yang ingin dikatakan oleh Allah bahwa sejarah keselamatan harus dikerjakan secara utuh, tidak setengah-setengah, tetapi harus diselesaikan. Namun persoalannya adalah, apakah semua masalah itu selesai? Pertanyaan besar bagi perjalanan sejarah dunia ini. Apakah ketika Yesus sudah menyelesaikan dosa di atas kayu salib, naik ke sorga, Pentakosta 10 hari mendatang kita rayakan, kemudian beres dari dunia? Ternyata tambah dunia. Pertanyaan para murid, ayatnya yang ke-6. Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Pertanyaan ini ingin menunjukkan bahwa belum terjadi juga pemulihan di Israel, di mana Yesus hadir dan melayani mereka. Meskipun judulnya Yesus sudah menyelesaikan semua itu persoalan dosa, tetapi tidak selesai, Bapak. Tuhan Yesus menjawab, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasa. Kapan selesai? Yesus juga tidak ngomong kapan itu. Tetapi dia memberikan jaminan, kamu akan menerima kuasa. Artinya apa, Bapak Mama? Pemulihan dalam dunia ini adalah sebuah pekerjaan dan panggilan yang tidak pernah habis. Selalu berproses, tidak pernah selesai sampai Tuhan Yesus datang kembali. Bahwa ini ingin menunjukkan persoalan-persoalan yang ada di dalam dunia ini merupakan persoalan yang tidak mudah dikerjakan dalam satu malam selesai. Bahwa keselamatan yang diberikan oleh Allah kepada manusia adalah sebuah proses panjang. Dan itu hadir dalam panggilan kita sebagai manusia. Bapak Ibu, kalau kita merenungkan ayat ini, kita juga merefleksikan kehidupan pribadi kita masing-masing. Kita masih merasakan persoalan-persoalan di dalam kehidupan keluarga. Kita masih merasakan sakit di bagian fisik kita yang terkadang di luar kendali dan nalar kita. Kita masih menghadapi seluruh kepahitan-kepahitan dalam hidup yang dialami oleh diri pribadi ataupun sesama kita. Hari ini kita berefleksi bersama dengan saudara-saudara kita di tanah Papua.
Orang-orang di tanah Papua sedang berjuang dengan banyak hal. Transportasi yang terbatas, perilaku hidup bersih yang belum beres, HIV AIDS yang mengancam di setiap rumah, Bapak Mama. Jadi kalau bicara HIV AIDS, bukan saja mereka ada di rumah sakit, tapi hampir di semua keluarga Papua, setiap rumah itu pasti ada yang mengidap HIV. Di Tanah Merauke, di Jayapura, 2005. Saya pernah ke sana, guru-guru di sana, pendeta di sana, para pastor di sana, benar-benar bekerja secara serius untuk menyelesaikan persoalan HIV yang sudah tidak terbendung lagi. Kekayaan alam mereka yang sudah dieksploitasi secara tidak terbatas, kerusakan lingkungan, hutan-hutan yang dibakar, menjadi persoalan bagi kehidupan mereka. Beberapa hari lalu, semoga Bapak Ibu RT RW sudah terima surat dari Pak Bupati Sumba Timur tentang penggunaan sampah plastik untuk membakar. Semoga itu terlaksana dan menjadi perhatian kita. Untuk tidak menggunakan lagi botol-botol plastik di setiap rapat, pertemuan, dan segala macam. Jadi kalau pesta mau mama siap-siap masak air ya. Karena persoalan sampah sudah mengkhawatirkan. Pergi belanja nanti harus menggunakan tas kain minimal itu. Tidak lagi menggunakan kantong plastik dan semua itu dihentikan. Apakah mudah menghadapi hal seperti ini bahwa lingkungan hidup kita juga sudah mengalami kerusakan. Beberapa hari lalu jalan-jalan di dermaga baru, bako-bako itu sudah mati, Bapak Ibu. Kita tidak melihat itu sebagai persoalan yang sederhana, tetapi sebuah persoalan yang rumit sebenarnya buat kita. Abrasi itu menjadi bagian dari kita orang-orang Bandung. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, ketika persoalan ini begitu banyak yang kita alami di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah persekutuan kita, apa yang harus kita lakukan? Itu pertanyaan. Yesus naik ke sorga, menyediakan tempat terbaik bagi kita. Tetapi bagaimana siara hidup kita di tengah-tengah dunia ini? Yang pertama, Tuhan yang memberikan kuasa dalam hidup kita. Bapak Ibu, jangan takut untuk melakukan sebuah perubahan. Jika di dalam rumah tangga kita, jika ada dendam dan kemarahan serta kepahitan, itu menjadi gaya hidup kita, kita harus ambil keputusan bahwa kita diberikan kuasa oleh Allah untuk memberikan pengampunan itu. Bahwa kita diberikan kuasa oleh Allah untuk meniadakan seluruh kepahitan-kepahitan itu. Tidak bisa kita menjangkau sesama kita kalau di dalam hati dan hidup kita sebagai umat yang percaya masih dipenuhi oleh kepahitan dan kita belum merasakan seluruh pemulihan yang diberikan oleh Allah dalam hidup kita. Tetapi Bapak Mama, apakah Bapak Mama merasakan bahwa kuasa Allah itu ada di dalam diri kita? Kuasa akan menjadi salah ketika kita tidak menggunakannya secara semestinya. Otoritas yang diberikan oleh Allah kepada kita adalah otoritas yang benar-benar dipenuhi oleh Roh Kudus. Tidak gampang menjadi seorang ayah. Seorang ayah adalah penuntun di dalam keluarga. Seorang ayah harus mampu menunjukkan kuasanya untuk menjadi teladan. Majelis jemaat dipanggil di gereja, badan pengurus serta semua perangkat dipanggil. Mereka punya kuasa yang diberikan oleh Roh Kudus
sudah diurapi untuk melayani. Pertanyaannya adalah, sejauh mana itu berfungsi Papa? Sejauh mana itu berfungsi? Kita punya pengalaman. Parang, pisau, alat-alat, mesin-mesin, kalau tidak digunakan, apa yang terjadi Bapak? Karatan. Habis karatan apa Bapak? Sekarat. Ini bisa digunakan lagi. Jadi kalau seorang bapak, kepala keluarga tidak berfungsi di dalam rumah tangga, runyam. Saya pikir kalau bapak rajin gereja, kira-kira mama dan keluarga ikut tidak Bapak Ibu? Tapi kalau bapak tidak menyadari bahwa itu kuasa, otoritas dari Allah ada di dalam dirinya, ya yang jomblo sendiri ya jangan paksa diri itu saja. Itu untuk ya bapak mama ya. Kalau sudah memilih untuk menjadi suami, berarti apa bapak mama? Ada konsekuensi. Dia harus menyadari bahwa saya diberikan kuasa oleh Allah untuk melayani keluarga saya. Kira-kira papa mama gampang tidak menjadi seorang papa rumah tangga? Tidak gampang. Arah rumah tanggamu ada dalam kuasa kasih. Dan kuasa kasih itu Tuhan berikan juga kepada seorang laki-laki untuk merenungkan di mana mengarahkan rumah tangga saya. Apakah tidak kepada ibu-ibu? Otoritas dan kuasa sebagai orang tua. Bapak mama jangan sampai salah jalan. Keteladanan kuasa kasih yang diberikan oleh Allah lewat papa mama itu sebenarnya menjadi sebuah keharusan. Negara ini tidak bisa damai, sejahtera, keadilan, kebenaran kalau di dalam rumah tangga itu tidak ada sebuah kasih sayang, sebuah kebenaran, sebuah keteladanan yang diikuti oleh anak-anak. Apakah orang tua mempunyai kesadaran untuk menjadi saksi bahwa kuasa Allah itu bekerja? Tidak dapat kita sangkali anak-anak sekarang lebih memilih untuk mendengarkan suara-suara di luar sana. Akhirnya apa? Suara-suara di luar sana tidak mengarahkan dia untuk datang kepada Allah, tetapi datang kepada pencobaan, kepada hal-hal yang merugikan masa depan. Kita perlu menggarisbawahi semua bapak mama. Kalau saya omong di sini bukan berarti ada kemarahan atau apa di hati saya. Saya hanya mau bilang begini. Kehamilan di luar nikah bagi anak-anak kita jangan dianggap enteng. Menjadi peringatan bagi kita sebagai orang tua dan kita sebagai gereja. Jangan-jangan anak-anak kita tidak merasakan kuasa kasih dari orang tua. Jangan menormalkan hal yang sebenarnya tidak normal, dihamili dan menghamili. Jangan mengatakan itu hanya kenakalan remaja saja. Jangan mengatakan dulu dia punya mama juga begitu. Tidak Bapak Ibu. Segala kutuk kita patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ini harus menjadi komitmen kita. Saya tidak pernah ngomong begitu Bapak Mama ini mimbar baru kali. Berarti itu sudah serius. Pertanyaan yang mendasar adalah Papa Mama sudah menjadi saksi bagi anak-anak dan keluarga itu. Yang sudah terjadi kita perbaiki. Yang belum terjadi jangan terjadi lagi. Saya pikir itu kesepakatan dan keimanan kita. Sebagai pelayan di gereja, termasuk saya yang berdiri di mimbar ini, apakah kuasa itu juga sudah saya benar-benar kerjakan dengan baik?
Atau jangan sampai saya berkompromi juga dengan dosa. Jadi Bapak Mama, kalau ada waktu jemaat pengakuan dosa, tiba-tiba dipending atau dibatalkan, bukan karena gereja tidak mau melaksanakan. Tetapi ada hal juga yang perlu diperbaiki oleh orang yang mau mengaku dosa. Itu kuasa yang juga saya ingin gunakan. Bukan untuk menyingkirkan dari gereja, tidak. Tetapi ada hal-hal yang perlu diperbaiki oleh pribadi itu. Bahwa berdiri di hadapan Tuhan dan jemaat ini Bapak Mama, ya gampang saja Bapak Mama. Tetapi kita juga harus lihat punya buah-buah pertobatan, betul tidak Bapak Mama? Jangan sampai datang pengakuan dosa hilang. Butuh juga pertobatan. Bukan dibaptis oleh air saja kata Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus bilang dibaptis oleh Roh Kudus. Nah, kalau kepunyaan hidup ini tidak diperbaiki oleh Roh Kudus, kira-kira bagaimana Bapak Mama? Kira-kira Roh Kudus dilecehkan atau dimuliakan? Ya, dilecehkan. Seolah-olah tidak ada arti Roh Kudus bagi orang non parah itu. Ini firman yang katakan Bapak Mama. Tuhan akan baptis kamu dengan air fisik, tetapi Tuhan bilang apa? Membaptis kita dengan apa? Roh. Keterlibatan Tuhan bagi hidup kita. Jadi Bapak Mama, kalau kita mau menjadi saksi, kita sudah punya modal, yaitu kuasa Roh Kudus ada dalam diri kita. Sepanjang Bapak Mama jalan di dalam kebenaran, tidak ada yang membuat kita mundur untuk mencari saksi itu. Hal yang kedua, mengandalkan Roh Kudus di dalam seluruh persekutuan. Dalam hidup ini, kadang-kadang kita sebagai manusia bisa mengandalkan diri kita sendiri. Kekuatan kita, kemampuan kita, kita pikir mampu untuk menyelesaikan semua persoalan. Tapi firman Tuhan mengatakan, nantikanlah Roh Kudus. Nantikan Roh Kudus. Ada jeda yang Tuhan Yesus berikan kepada para murid. Jadi langsung bilang, oh pergi sekarang. Setelah saya naik ke surga, ada jeda menantikan kuasa Roh Kudus itu turun atas hidup. Bapak Mama, banyak dalam hidup kita sebagai pribadi, mungkin kita selalu nekat dengan keputusan-keputusan yang kita ambil sendiri yang tidak sesuai dengan firman Allah. Belajarlah untuk mendengarkan apa yang menjadi kehendak Tuhan lewat kuasa Roh Kudus. Orang-orang muda harus menjadi saksi dalam seluruh kemuliaan hidup. Tuhan, siapakah jodoh saya? Itu benar-benar didoakan. Ya, kalau dia suami atau istri orang, jangan kau bilang, Tuhan, dia jodoh saya apa boleh terjadi. Tidak bisa, Bapak. Ya. Itu jodohnya orang, toh. Kau selingkuhkan, jangan kau bilang, tidak apa Pak Pendeta, kita hanya teman saja. Nah, teman Nabi Mesra. Mulanya biasa saja, ya. Lagu-lagu bilang. Jadi kita renungkan baik-baik sebagai orang-orang muda, jangan asal tabrak, guys. Renungkan baik-baik, dia itu suami orang, dia itu istri orang, masih banyak juga yang bujang, masih banyak juga yang duda. Gitu. Nah, cari. Jangan kau suami orang, sosok juga. Kita tidak sedang mendengarkan Roh Kudus. Hari Minggu datang di gereja, ya belum sudah hari Minggu itu kita khususkan datang di gereja. Tapi kayaknya itu pancing, kita lihat bolak-balik yang lebih indah pancing daripada kuasa Roh Kudus. Akhirnya apa? Anda pancing di laut. Hari Minggu kita mengembara ini, kalau saya lihat paling cepat sudah di gereja, mana kita paling pulang cepat di gereja. 1,5 jam, 1:40 kita pulang di gereja. Hanya duduk 1:40 menit di gereja. Di laut ini duduk 2 hari, kenapa bisa tahan di atas perahu? Oh. Masa duduk di gereja 1 jam 40 menit saja tidak bisa.
Pergi acara kenoto, pinggang mau patah juga duduk di tengah. Betul tidak? Dari jam 2 sampai jam 6 duduk di situ. Belum lagi gabung dengan lingkar-lingkar kalau malam. Tahan pindah. Naik di gereja, mengantuk. Kurang ganteng apa saya di mimbar ini? Rambut sudah teh. Gitu saja. Susah sekali. Kita lebih mendengarkan Bivanti. Apalagi suara istri bilang, cepat tuh papa, biar kopi sudah tahu. Alasan lagi sebenarnya berarti gereja tapi istri tertumbuh sama saya. Tapi istri serikat punya baju, tidak ada baju. Jadi mau pati pada pisang, oh? Ini kalau punya alasan, Bapak Mama, seribu alasan kita simpan kita punya mulut. Betul, Bapak Mama. Tapi tolonglah bukan perjamuan sekalipun saya mau datang gereja. Bukan apa-apa, Bapak Mama. Ada teladan yang harus kita tunjukkan kepada generasi kita. Ini persoalan, Bapak Mama. Ini kita punya persoalan, Bapak. Ada teladan yang harus didengarkan oleh anak-anak lebih dari nasihat kita. Bapak Mama mau nasihat sampai orang bilang mulut bau pusat keras pakai ikat pinggang melapis, tidak Bapak Mama. Kalau Bapak Mama sendiri tidak melakukan itu kebenaran, tidak akan jadi. Ya, dengarkanlah Roh Kudus itu berbicara. Berulang kali Roh Kudus itu datang kepada kita. Berulang kali kita merayakan ini Pentakosta. Sepertinya hanya lewat begitu saja. Nah, mari Bapak Mama, lewat hari kenaikan ini kita merayakan bahwa kuasa Allah ada dalam hidup. Hari ini kita merayakan 75 tahun juga Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia atau PGI. Apakah mudah? Tidak mudah. Dia berproses. Mungkin tadi Bapak Mama di berita Nugrah itu beda yang saya baca dengan Bapak Mama ya. Beda atau sama? Nah, itu sebenarnya sedang dimulai oleh PGI untuk mensosialisasikan terjemahan baru Alkitab. Terjemahan baru itu sudah disosialisasikan juga di Gereja Kristen Sumba pada bulan Maret ya, di GKS Jemaat Lamanapu, bahwa mulai tahun ini kita penggunaan Alkitab yang baru. Kenapa lagi beda Pak Pendeta? Nah, orang tanya begini, apakah firman Tuhan dia beda ya? Kita tidak bisa menampik seluruh perkembangan bahasa yang terjadi, tapi tetap mendekati bahasa asli dari Alkitab, yaitu bahasa Ibrani dan bahasa Yunani, Perjanjian Lama. Para ahli profesor di Indonesia, teologi sedang bergumul untuk menghadirkan terjemahan baru yang bisa didengarkan dan dipahami dalam keadaan hari ini. Terakhir diterjemahkan ke tahun 78. Tahun 2024 ada lagi terjemahan yang baru. Jadi Alkitab kita ini sudah mengalami 3 kali terjemahan. Dari bahasa Inggris King James Version ke dalam versi bahasa Melayu. Dari bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia. Waktu itu naskah dari bahasa Indonesia juga dilihat kembali lagi bagaimana dengan bahasa aslinya yang dikatakan dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Ini menjadi hal sosialisasi yang kita sampaikan di gereja. PGI sudah mulai menjual Alkitab yang baru, nanti dapat kami sampaikan kepada Bapak Mama untuk membeli. Demikian juga dengan lagu-lagu Kidung Jemaat kita. Sekarang itu adalah namanya lagu Kidung Keesaan Gereja. Kidung Keesaan Gereja itu merupakan rangkuman dari NKB, KJ, PKJ, dan lagu-lagu rohani yang dimasukkan menjadi sekitar 1000 lagu. Apakah kemudian kita berubah? Kita sedang ada dalam pekerjaan Roh Kudus yang menuntun setiap hari bagi gereja untuk juga melihat segala realita kehidupan ini, apa yang harus kita lakukan sebagai gereja mengenai Alkitab, mengenai buku puji-pujian kita ini harus relevan dengan keadaan kita hari ini. Isinya tidak berubah, struktur bahasanya saja yang berubah. Firman Tuhan tidak pernah berubah. Pesan-pesan dalam lagu itu tidak pernah berubah. Kita mengalami, kalau Bapak Mama menyanyi lagu di Badai Topan Dunia versi Kidung Jemaat berbeda dengan lagu rohani zaman dulu. Tentu tidak Bapak Mama. Beda ya.
tetapi isinya tetap sama. Ujian dan ratapan yang dialami oleh manusia. Selamat ulang tahun GPI, selamat merayakan Persekutuan Gereja Indonesia ke-75. Gereja semakin membumi dan semakin merasakan kuasa Allah bekerja. Amin. Untuk firman Tuhan.